saya Yustika Arinil Haq, NIM 17101217. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffian Bara Akbar, NIM 19101004 dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Subaris. Saya berasal dari kelas 1 Teknik Konstruksi Arena di 2014. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program isi program. Ya, saya di sini ingin menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi pelayanan kesehatan rumah sakit. Kita langsung saja ke PPT-nya. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya, itu ada Yustika Arinil Haq, kemudian Muhammad Aziz Sidqul Aziz, dan juga saya sendiri Raffian Bara Akbar. Dan di sini kami sudah membuat table of content, yaitu berisi tentang tahap-tahap kami dalam menjelaskan aplikasi yang telah kami buat. Tahap pertama, di situ terdapat informasi seputar perusahaan. Kemudian tahap kedua ada latar belakang masalah terhadap aplikasi yang dibuat beserta solusinya. Kemudian tahap ketiga ada gambaran singkat aplikasi dan sasaran penggunaannya. Kemudian tahap keempat ada susunan rencana perusahaan terhadap aplikasi tersebut berdasarkan tahun. Belum kita ke tahap pertama, saya ingin menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu sebuah aplikasi yang akan berguna serta bermanfaat dalam lingkup informasi seputar pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Aplikasi tersebut dinamakan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Terdapat juga beberapa fitur yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Jadi kami membuat aplikasi ini untuk membantu para masyarakat Indonesia yang kewalahan atau memiliki permasalahan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Langsung saja kita ke tahap pertama, itu company. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Health Hub. Health Hub merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi. Perusahaan ini lebih ke arah menciptakan sebuah teknologi yang dapat membantu permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian ke tahap kedua itu ada problem. Di sini kami sudah menganalisis masyarakat Indonesia, yaitu ternyata banyak sekali problem yang masih ada di masyarakat, yaitu minimnya informasi terkait ketersediaan dokter dan ketersediaan ruang atau kamar pasien di sebuah rumah sakit secara real time. Dan juga ada sulitnya membuat janji pertemuan dengan seorang dokter, kemudian sulitnya mendaftar lowongan pekerjaan pada sebuah rumah sakit, dan minimnya informasi terkait lokasi tes COVID beserta biayanya. Dan di sini kita memberikan solusi terhadap masyarakat yang memiliki problem-problem tersebut. Jadi di sini kita memberikan solusinya, memperkenalkan aplikasi pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Contohnya seperti dapat dengan mudah menemukan informasi di mana lokasi tes COVID sedang berlangsung, kemudian ketersediaan dokter di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi di sini kita ingin memperkenalkan aplikasi ini terhadap masyarakat atau membantu masyarakat agar masyarakat lebih praktis dan tidak kewalahan dalam hal pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke rumah sakit atau ke tempat dokter atau ke ruang praktek seperti itu. Kita membuat aplikasi ini agar masyarakat bisa memakainya, bisa mengecek atau melihat keadaan rumah sakit atau yang lainnya kapanpun dan dimanapun itu. Dan kemudian ada produk demonya. Jadi di sini ada menu utama. Menu utama ini di sini banyak pilihan sesuai masyarakat yang dibutuhkannya itu apa. Jika masyarakat ingin melihat informasi ketersediaan dokter atau membuat janji dengan dokter atau cek daftar pasien atau melihat ketersediaan kapasitas ruang atau lainnya seperti itu. Di sini ada contoh, kita bisa melihat dokter itu bekerja kapan, libur kapan. Kita bisa melihat jadwal dokter itu di sini. Dan juga kita bisa melihat dokter itu spesialis apa gitu. Itu bisa lihat di sini. Dan di sini itu untuk mengisi formulir kita, misalnya ingin mendaftar apa gitu kan. Kita bisa mengisi formulir di sini seperti inilah kurang lebihnya. Dan kemudian kita bisa mengecek ketersediaan kamar agar kita tidak jauh-jauh ke sana. Nanti kita misal jauh-jauh ke sana udah nggak ada tempat lagi kan, repot, ribet nantinya, capek gitu. Jadi kita menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui apakah di sana ready atau tidak gitu seperti itu. Nah, kemudian target kita di sini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Lebih tepatnya orang yang ingin membuat janji dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit atau lainnya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit, kita bisa cek lewat
HP atau lewat laptop menggunakan aplikasi ini. Udah nggak nggak antri-antri lagi gitu, seperti itu teman-teman. Plan kita itu di tahun 2021 ingin sudah membentuk aplikasi awal ya. Kemudian di tahun berikutnya ingin penyempurnaan aplikasi seperti pembaruan tampilan dan fitur. Kemudian di tahun berikutnya lagi kita ingin mendapatkan fitur lagi, dan di tahun berikutnya lagi semoga aplikasi meranah ke mancanegara, seperti itu target plan kita. Sekian, terima kasih dari saya. Bila ada yang ditanyakan bisa email di bawah ini teman-teman. Terima kasih. Jadi untuk jalan pertama INT-MAI. Ini di sini ada sistem CLS. Sistem CLS itu berfungsi untuk program agar programnya itu untuk berurutan ke bawah. Nah, untuk color EI-nya ini untuk pewarnaan background. Yang E ini merupakan warna krem, dan yang satu ini untuk penomoran program. Nah, ini untuk syarat dan ketentuannya nanti akan muncul hasil seperti ini, output-nya seperti ini. Ya, untuk yang selanjutnya kita mencoba untuk menu. Ini menu ada menu peringatan. Ya, untuk yang selanjutnya kita coba untuk melihat informasi ya. Kita masukkan angka 1. Ini untuk informasinya seperti yang ada di layar. Nah, ini kan tadi kita sudah masukkan angka 1 ya. Ini masuk ke percabangan. Nanti ketika kita klik masukkan angka 1 akan muncul seperti ini. Nah, ini ketika kita masukkan angka 1 nanti akan muncul seperti ini. Itu daftar infonya. Nah, untuk informasi-informasi ini. Nah, ini di sini ada get dan move. Itu berfungsi untuk menunggu ketika pasien akan memasukkan informasi yang akan diinginkan, misal misal dia ingin memasukkan angka 1 misal nih. Nah, ini dibutuhkan get dan no agar tidak loncat ke. Ya, untuk yang selanjutnya kita coba masukkan angka 4 ya. Untuk melihat ini akan muncul seperti ini untuk inapnya. Nanti akan ini untuk programnya else A sama dengan 4. Ketika 4 itu kita klik, maka hasilnya itu kan seperti tadi udah kita run ya. Nah, ini untuk program untuk inap itu sendiri. Nah, seperti ini. Kurang lebih programnya seperti ini. Masih sama, kita menggunakan get dan move. Nah, kita coba masukkan angka 8 ya. Nah, ini kan error ya, karena tidak sesuai dengan yang program yang telah kami buat. Karena di program itu kan hanya ada angka 1 sampai 7. Nah, untuk 8 ke atas itu kan error. Maka ini untuk file errornya itu ada di header. Nah, ini untuk peringatannya kan kita mengambil 8 error kan. Lalu filenya itu ada di file CP. Ini untuk yang file errornya ya. Ini di sini. Nah, ini kan ada lebih dari 8. Itu nomor yang Anda masukkan akan salah. Jadi tidak akan terdeteksi di sini. Hanya akan ada keluaran nomor yang Anda masukkan salah. Nah, untuk yang ini kita menggunakan exception. Nah, di sini kan ada 2 file. Di dalam main CPP itu ada 2 file, itu file error dan file CPP. Itu kita menggunakan OOP multiple file. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arif. Terima kasih. Baik, saya di sini akan mulai memperjelaskan yang bagian nomor 2, 3, 5, 6, dan 7 yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan bagian nomor 1 sampai 4-nya. Maka untuk sekarang cara nomor 2 ini membuat janji dengan dokter RS. Jadi kita dapat memesan sebuah pelayanan janji dengan dokter via aplikasi. Caranya itu dengan saat kita klik nomor 2 maka dia akan masuk ke daftar dokter. Di daftar dokter akan terlihat dokter Adlina, Alita, sama Ahmad. Nah, di sini kita bisa dapat memilih yang nomor web aja. Misalnya kita pilih nomor yang untuk dokter Adlina. Kita klik nomor 1. Ketika klik nomor 1 akan masuk ke bagian input nama pasien. Misalnya di sini input nama pasiennya Dita. Jam kedatangan ada di jam 8 pagi.
Nah, umur pasien ini bisa misalnya 12. Nah, ketika tulisan ini data yang Anda masukkan telah disimpan, maka ini menggunakan this file. Data ini disimpan di sebuah directory. Nah, ketika kita klik enter, dia akan kembali ke menu. Maka hasil tadi itu ditulis ke dalam file yang dengan folder yang sama. Ini Arduino. Dia akan nulis objek ke sini, nulis file ke sini. Sama halnya sama seperti tadi yang ke Aita sama Ahmad juga sama, dia bakal menulis hal yang sama seperti Arduino. Caranya itu ketika di sini di bagian void menu, ketika diklik nomor 2, pilih nomor 2 INTA ini ya, integernya A, masuk ke pilihan A, maka dia akan masuk ke manggil void yang bernama call doctor. Call doctor ada di sini, maka ketika dipanggil call doctor, dia bakal memilih yang choice yang mana, ini variabelnya. Ketika diklik nomor 1, maka dia akan masuk ke sini. Ini pakai pointer on PTR, jadi langsung dengan perintahnya PTR sama dengan dan S3 itu di sini karena Arduino dinamakan S3. Kalau kita di sini S4, maka di sini S4 juga. PTR get itu dari sini. Ketika diklik nomor 1, maka akan masuk ke sini, ke kelas Arduino. Kelas Arduino sendiri juga turunan dari public info itu dari sini. Masuk, dia akan masukkan nama, get line ya, get jam kedatangannya, ini variabelnya di sini udah karakter, ini integer. Kemudian untuk void show-nya ada di sini. Jadi ketika di get tadi PTR get, maka dia akan masuk ke sini. Terus maka ketika show ini. Untuk bagian di filenya sendiri dia menggunakan offstream, jadi dia bisa menulis dan membuat file. Jadi ketika filenya ada, dia bakal menulis. Ketika filenya tidak ada, dia bakal membuat file dulu baru menulis. Maka di sini juga pakai EOS sama ini EOS juga untuk menuliskan apa yang tadi kita tulis, dan dia juga dapat menulis filenya dalam bentuk binary. Kemudian ini outward-nya di sini dia bakal menulis karakter, outnya di sini sebuah variabel. Nah, tadi di sini ketika dia menulis filenya maka dia akan menulis ini. Tapi ketika misalnya tidak, dia bakal tidak akan menulis lain. Di sini terdapat untuk untuk void show-nya sendiri di sini pakai if string, berarti tandanya dia mau membaca file yang ada di dalam Arduino.txt ini ya. Jadi ketika file Arduino tidak bisa dibuka, maka program akan memerintahkan tidak ada data dalam file. Ketika diklik enter, maka dia kembali ke menu. Jadi ketika filenya ada, dia bakal menunjukkan apa yang tadi kita telah tulis. A1 di sini show ya. Ngerit dulu, baca filenya baru show. Sama soalnya tadi kalau kita pilih atlet juga sama. Di sini sama Ahmad juga sama isinya. Offstream dan string di sini di file. Oke, berikutnya untuk nomor 3 ini membaca file yang tadi nomor 2. Ketika diklik nomor 3, maka ketika klik nomor 1, dia bakal mengeluarkan tadi yang kita telah tulis. Kita tadi ini umur 12 tahun, jam kerjanya jam 8 pagi. Di sini bisa ditambahkan dokternya semua tadi juga yang membuat janji. Jadi program ini sangat fleksibel. Itu kelebihannya. Berikutnya ketika kita klik nomor 5 dari 4 udah ya, melihat daftar lokasi tempat dilakukan COVID test, dia akan mengeluarkan pilihan antara Banyumas atau Jakarta. Di sini perintahnya ada di sini. Nomor 5 ini, ketika klik nomor 5, maka dia akan masuk ke A4 kota. Kenapa A4? A4 ini sih karena di sini kelasnya digunakan divariabelkan A4 daftar kota. Kemudian dia akan memanggil void yang namanya kota. Jadi ketika klik nomor 4, maka dia akan masuk ke sini. Ketika klik nomor 5, maksudnya dia akan ke kota. Kota sendiri ada di sini, daftar kota ya ini pilihannya, ini programnya. Dia masuk sebagai pilihan di variable choice. Maka ketika pilihannya sebagai 1, maka dia akan masuk ke Banyumas, atau 2 Jakarta. A7 dan A6 di sini sebagai sama seperti di kelas. Kelasnya dideklarasikan. Maka ketika klik enter di sini, maka dia akan masuk ke sebuah list yang ada di Banyumas. Ini ada di sini programnya. Ketika diklik dari Banyumas, maka dia akan masuk ke sini. Ketika di enter, maka dia akan masuk ke menu. Ketika klik enter, maka keluar. Sama halnya seperti tadi yang nomor yang untuk Jakarta. Filenya Jakarta ada di sini. Ini kelasnya tadi sudah dideklarasikan. Nomor 6 ini sebuah fitur tambahan. Ketika misalnya sekarang lagi banyak yang susah cari kerja, aplikasi ini juga dapat memudahkan orang untuk daftar kerja ke rumah sakit. Contoh ke sini daftar kerja ke rumah sakit Dwi Pangga. Jadi ketika diklik nomor 6, maka dia akan meminta nick. Misalnya nicknya, namanya, umurnya, nomor HP-nya, bidang pekerjaannya, servisnya saja. Maka dia akan mengeluarkan apa yang telah kita input. Dia juga mengeluarkan this file.
maka akan mengeluarkan file ke sini, pekerjaan. Ini memudahkan pihak rumah sakit agar dapat cek apa yang telah didaftarkan oleh orang tersebut dengan programnya seperti berikut. Nomor 6, ketika diklik nomor 6 maka masuk ke PTR A2 Terkait. Juga sama menggunakan pointer. Kerjaan ada di sini. Dia sama turun dari public info, maka dia ini pointer TR-nya, sebuah pointernya. Di sini offstream sama, tapi ketika ini ditulis, maka dia akan masuk ke offstream, membuat file dan menulis data. Di sini membaca pakai offstream juga, membaca file kerjaan. Jadi ketika jadi baca maka tidak ada data dengan file. Oke, yang terakhir ini kriteria keluar, maka dia akan keluar program. Misalnya nomor 8 tidak ada, maka dia akan kembali ke headernya dulu, ke file error, lalu ke file CPP-nya. Ini menggunakan yang tadi telah disebutkan, menggunakan exception-nya sendiri di dalam multiple file. Sekedar tambahan, jadi ketika program ini menggunakan sistem CLS, itu artinya ketika perpindahan programnya dilakukan secara clear. Contoh misalnya ketika di sini mengeluarkan bagian sini, bagian awal, bagian ketentuan, ketika di enter maka semua pilihan ini kembali dari awal, dari pertama, jadi terlihat bersih. Kemudian untuk bagian yang sistem color ini dan yang lain, color yang lain ini berfungsi buat mengeluarkan tampilan warna sama teksnya. Oke, segitu saja penjelasan program dan isi program untuk kali ini. Sekian dari kelompok kami, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.